Ya, baik teman-teman, kita lanjutkan kembali materinya. Di video kedua ini, saya akan menyampaikan terkait dengan panduan belajar dari rumah atau PAUD from home. Oke. Nah, tujuannya adalah panduan ini untuk memandu pengambilan keputusan yang cepat untuk memulai dan melaksanakan pembelajaran yang berkelanjutan. Yang kedua, mendorong kolaborasi orang tua, guru, murid untuk berdaya belajar dalam menghadapi situasi darurat akibat wabah virus corona. Yang ketiga, memastikan anak mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Oke, prinsipnya yang pertama itu tidak membahayakan. Jadi sebagaimana guru di seluruh dunia mencoba untuk mengurangi kerugian dalam belajar karena gangguan sekolah, keselamatan dan kesejahteraan siswa harus menjadi hal yang terpenting untuk dipikirkan. Jadi upaya untuk penyampaian kurikulum secara jarak jauh tidak menciptakan lebih banyak stres dan kecemasan bagi siswa dan keluarganya. Nah, ini prinsip yang harus kita pegang ya teman-teman, bahwa pembelajaran di sekolah atau di rumah itu sama-sama membuat anak itu jadi senang, bukan menjadi lebih stres, ya. Dan bagaimana dengan kenyataannya saat ini, ya mungkin di setiap daerah punya cerita masing-masing yang berbeda-beda ya. Apakah anak stres atau tidak stres, ya memang harus diadakan survei sendiri. Oke, kemudian yang kedua, prinsip kedua adalah realistis. Nah, guru hendaknya memiliki ekspektasi yang realistis ya, yang kenyataan gitu ya, mengenai apa yang dapat dicapai dengan pembelajaran jarak jauh, dan menggunakan penilaiannya profesional untuk menilai konsekuensi dari rencana pembelajaran tersebut ya. Oke, kemudian prins nah itu tadi prinsipnya. Ada tiga tugas utama dalam mendesain dan mengimplementasi pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, isi konten materi yang diajarkan. Yang kedua, profil belajar, kondisi, dan kebutuhan saat ini. Yang ketiga, desain dan implementasi pembelajaran. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Nah, isi konten materi yang harus diajarkan. Nah, selaraskan dengan kepala sekolah tentang materi konten yang paling tepat untuk diajarkan. Jadi penting sekali guru dan kepala sekolah duduk bersama nih, membahas terkait dengan materi konten yang ingin distimulasi itu apa. Jadi jangan bekerja sendiri-sendiri ya, kepala sekolah jangan ke utara, gurunya ke selatan ya, nanti nggak nyambung. Jadi harus ada koordinasi yang baik antara kepala sekolah, orang tua, guru, dan ya nanti untuk stimulasi anak. Dan pastikan guru juga mengikuti perubahan kurikulum, kebijakan, dan panduan yang ada. Jadi guru juga jangan sampai mempertahankan egonya sendiri mengikuti yang sudah yang lama gitu ya. Jadi ternyata ada perubahan terkait dengan penyederhanaan kurikulum, terkait materi-materi kontennya ya. Ini harus diikuti, beradaptasi guru dengan kondisi itu. Jadi jangan mengikuti egonya sendiri, pengen pakai pembelajaran yang lama, akhirnya menggunakan cara yang sama juga seperti di sekolah sebelumnya. Oke, selalu memberikan laporan perkembangan pembelajaran. Jadi kendala selama proses pembelajaran untuk mendapatkan umpan balik dari kepala sekolah. Jadi ini laporan perkembangan anaknya juga dilaporkan juga kepada kepala sekolah. Jadi kepala sekolah juga tahu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung dan apa umpan baliknya. Jadi bisa dievaluasi. Oh, kalau seperti ini caranya, oh kalau diberikan konten seperti ini hasilnya ini. Jadi hal ini kayaknya nggak pas. Nah, itu perlu penting sekali kepala sekolah juga proaktif ya dalam hal ini. Bukan hanya guru, kepala sekolah juga proaktif, saling mengingatkan. Kemudian guru juga tidak tertutup. Guru juga harus banyak bertanya, harus banyak memberikan masukan atau menyampaikan masalah yang terjadi di lapangan pada saat berkomunikasi atau berhubungan dengan anak.
Kemudian yang selanjutnya adalah mengikuti pertemuan, diskusi kelompok dengan kepala sekolah ya, menggunakan saluran formal atau informal ya. Biasanya ada rapat informal dengan kepala sekolah secara intern atau dengan yayasan. Ini penting sekali diikuti ya. Kemudian melakukan komunikasi sama guru. Nah, sama guru nih kan teman-teman pastinya di wilayah masing-masing punya PKG ya, ada bengkel guru. Nah, ini juga bisa sebagai apa ya, wadah atau sarana organisasi juga bisa saling bicara, saling ngobrol. Aduh, saya punya kesulitan ini. Kamu jadi ibu guru itu menyelesaikannya bagaimana kalau punya masalah ini. Jadi itu ya. Guru harus terbuka. Guru harus terbuka, guru harus punya wawasan juga, banyak teman, berbagi pengalaman. Boleh nggak sih bertukar materi, misalnya punya video pembelajaran yang bagus, si A punya video pembelajaran yang bagus, silakan mau ditiru atau mau diadopsi materinya. Itu sebenarnya dibolehkan saja ya. Jadi pentingnya berkomunikasi, apalagi buat teman-teman guru yang masih belum bisa membuat media misalnya. Ada temennya yang lebih pintar, lebih bisa sharing ya. Jadi ilmu yang terus dibagikan itu insya Allah akan bermanfaat dan berkah. Insya Allah akan tambah lagi ilmunya dari yang lain. Seperti itu. Kemudian memastikan persetujuan dari kepala sekolah tentang kurikulum dan rencana pembelajaran yang akan diberikan selama proses pembelajaran jarak jauh ya itu ya. Jadi di sini hubungan antara kepala sekolah, guru itu harus terus berkoordinasi, terutama kepala sekolah pada orang tua atau guru pada orang tua juga. Oke. Yang selanjutnya adalah memberikan pengalaman belajar tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Nah, di pandemi ini memang ada keringanan seperti ini ya. Ada hal-hal yang tidak perlu dipaksakan, ya. Jadi ini juga merupakan yang penting gini. Kalau saya berpikir pencapaian penting ya, tetapi bagaimana mengelola atau membuat pembelajaran itu menyenangkan buat anak ya, karena dengan banyak variatif dan berbagai kegiatan aktivitas anak di rumah itu akan membuat banyak sekali pencapaian-pencapaian yang terjadi tanpa kita rencanakan ya. Misalnya kita merencanakan KD 1, ternyata yang muncul KD 2, kenapa tidak apa-apa, itu bagus ya. Kemudian mencakup pengetahuan, keterampilan inti, dan fokus pada konten dan kegiatan yang akan membantu siswa mengatasi krisis ini. Jadi fokus ya, kegiatan untuk pengetahuan dan keterampilan inti ya. Oke, itu prinsipnya. Nah, profil belajar. Nah, guru memiliki pemahaman yang mendalam tentang siswa, bagaimana mereka belajar. Hal ini sangat membantu guru merancang pengalaman belajar jarak jauh yang lebih baik. Tinjau apa yang guru ketahui tentang siswa, tentang pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, minat mereka, kekuatan mereka, tantangan mereka. Jadi guru juga perlu membuat observasi sendiri ya, mengenal anak didiknya, sukanya apa, minatnya apa, kemudian punya bakat apa, kekuatan mereka itu di mana, di aspek apa, kemudian mereka kekurangannya apa, supaya tantangan bu guru untuk dapat meningkatkan dan menstimulasi kekurangan itu. Jadi berikan tantangan, itu penting sekali membuat observasi pribadi. Makanya penilaian individual ini penting sekali ya dipahami oleh teman-teman guru. Jadi tidak hanya anak itu disamakan semua materinya, akhirnya menimbulkan guru tidak kenal anak didiknya ini minatnya apa, itu ya, seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan guru, mengetahui siswa mana yang dapat menyelesaikan tugas sekolah mereka dengan baik ya sebelum sekolah ditutup, dan mana yang masih belum bisa gitu. Nah, menentukan strategi pengajaran dan kegiatan belajar yang terbaik, diferensiasi ya, perbedaan ya, ke anak-anak itu kan unik ya, nggak ada yang sama. Atau strategi personalisasi yang paling efektif itu apa. Oke, kemudian mengetahui siswa mana saja yang dapat bekerja secara mandiri
dan mana yang membutuhkan banyak bimbingan dan dukungan belajar dari jarak jauh. Ini kalau misalnya anak-anak lama kemudian tiba-tiba terjadi lockdown dan mereka belajar di rumah, kita mengenal mereka dari saat mereka ada di sekolah ya, kita jadi tahu mana anak yang mandiri, mana yang tidak. Nah, kalau anak-anak baru ini memang tantangan buat kita sendiri mengenali mereka gitu ya. Dan mereka karena belum kenal gurunya juga ya. Nah, untuk kalau kita tahu nih mana anak yang bisa mengerjakan sendiri, kita berikan tugas dia sudah bisa melakukan sendiri. Tapi kalau untuk anak-anak yang butuh banyak bimbingan, ini perlu banyak komunikasi dengan orang tua. Ya. Oke. Kemudian mengetahui siswa mana yang merasa nyaman menggunakan teknologi, mana yang enggak. Karena ternyata tidak semua anak itu nyaman dengan menggunakan gadget ya. Ya itu ada yang juga tidak suka, ada juga yang gak suka menggunakan Zoom. Saya sudah pernah lihat videonya anak yang lama-lama jenuh gitu ya menggunakan Zoom setiap belajar. Lama-lama dia bilang gak mau belajar. Nah, ada yang seperti itu. Jadi pentingnya kita membuat variasi. Tidak selalu diberikan video pembelajaran terus dalam 1 bulan gitu ya. Seminggu tiap hari gitu. Terus atau enggak Zoom meeting setiap hari, enggak seperti itu. Harus ada variasi. Nah, kegiatan bermain yang menimbulkan aktivitas fisik itu justru yang penting buat mereka. Kemudian yang kelima, mengetahui siswa mana saja yang dapat membantu teman kelas dengan kegiatan menggunakan teknologi. Ya, ini ya. Kalau menggunakan virtual meeting, ada beberapa teman kelasnya ya, untuk boleh sekali-kali dilakukan itu nggak apa-apa. Malah perlu ya. Oke. Nah, kondisi dan kebutuhan siswa saat ini. Nah, lokasi rumah tinggal siswa ditinjau dari aspek kenyamanan, keamanan, ketersediaan kebutuhan dasar yang memadai. Nah, ini penting juga disurvei ya buat teman-teman. Bila kondisinya tidak memungkinkan, ya jangan gunakan sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan anak itu di rumah. Kemudian mengetahui kondisi mental dan emosi siswa. Apakah cemas, apa takut ya? Apakah mereka memiliki jaringan dukungan yang kuat dalam rumah atau komunitasnya? Ini penting dikasih ketahui juga ya, kondisi mental dan emosinya. Apalagi kalau orang tuanya, maaf, ibunya itu emosional. Itu kita harus sangat berhati-hati, jangan sampai anak itu mendapat cedera secara verbal atau secara fisik dari ibunya. Kemudian mengetahui kepemilikan akses teknologi ya, jarak jauh ya, seperti ada perangkatnya ya, ada kuotanya, terus membutuhkan biaya berapa. Nah, ini penting sekali dipahami oleh kita. Jadi kita punya alternatif yang lain buat buat anak atau keluarganya yang memang tidak memungkinkan untuk itu gitu ya. Oke, mengetahui orang tua siswa atau orang lain dalam rumah siswa yang dapat membantu dalam menyelesaikan tugas sekolah. Siswa mana yang membutuhkan lebih banyak bimbingan dan dukungan dari guru. Ya, ini juga penting dipahami, makanya perlunya observasi di awal sebelum memulai pembelajaran. Gak usah dulu mikirin pakai tema apa. Jadi yang penting adalah kita observasi anaknya satu persatu, kita tahu kebutuhannya, kita tahu permasalahannya, dan kita tahu apa kondisinya. Itu penting sekali di awal dipahami. Ya, biasanya di ajaran baru nih dalam sebulan atau 2 bulan masih observasi. Kemudian baru kita bisa petakan mana anak yang A, B, C gitu ya. Yang mungkin ada yang lambat belajar, ada yang ya pokoknya kita bisa dipetakan, dan itu harus ada catatannya sendiri, catatan observasi namanya. Nah, dukungan keluarga siswa. Orang tua, wali murid akan memainkan peranan besar dalam membantu siswa berhasil pastinya. Nah, pentingnya ini menjalin komunikasi dengan orang tua dan wali murid ya. Tidak hanya orang tua, karena orang tua ada yang bekerja dua-duanya misalnya. Pasti kita membutuhkan wali murid yang lain seperti pengasuhnya, kakaknya, neneknya, atau siapapun yang ada, orang dewasa yang ada di rumah. Kemudian perlu diingat, bagaimanapun orang tua itu bukan guru terlatih dan diminta untuk mengambil tugas yang menantang. Itu memang itu tugas yang berat buat mereka ya, yang apalagi bukan seorang guru ya. Sementara mereka juga berurusan dengan tugas yang lain ya, ikut rumah tangga, pekerjaan yang lain. Mereka pasti akan banyak butuh bimbingan dan dorongan dari guru dan sekolah. Itu penting ya. Jadi makanya komunikasi itu jangan sampai putus. Jadi perlu diperhatikan ya, mengetahui permintaan apa saja dari orang tua,
memastikan hasil yang diharapkan, menggunakan pola komunikasi yang baik, memberikan dukungan